Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTT Haranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama Hesianren dan Yao Nantian berhasil memasuki kehampaan bintang Dewa Iblis, wilayah kosmik yang dijaga ketat oleh aliansi ras Dewa dan Iblis. Di tengah aturan keras yang melarang pertarungan pribadi, mereka menyaksikan ketegasan hukum wilayah ini sekaligus kekuatan otoritas di baliknya. Berkat status luar biasa Hesianren dan Giok Hitam tingkat tertinggi, ketiganya memperoleh akses eksklusif ke Balai Lelang Festival Dewa Iblis, pusat berkumpulnya harta dan informasi dari seluruh penjuru alam atas. Tujuan utama mereka jelas, mengumpulkan informasi tentang Laut Roh Tujuh Warna, dan Balai Lelang inilah titik awal paling strategis untuk mencapainya. Para penjaga yang melayani Hesianren dengan senang hati menawarkan apa yang dia butuhkan. "Oh, begitu ya. Kalau begitu, aku membutuhkan peta bintang 10 segmen terakhir dari wilayah Giok Suci Dewa Buddha, serta seluruh informasi mengenai Laut Roh Tujuh Warna. Semakin rinci, semakin baik." Para penjaga sudah bicara sejauh ini. Jika memang hanya dengan kartu giok emas hitam semua masalah bisa diselesaikan, tentu itu yang paling ideal. Begitu kalimat Hesianren berakhir, dua orang penjaga langsung berbalik dan pergi dengan cepat. "Yang mulia Dewa, silahkan terlebih dahulu menuju tanah kristal murni untuk menikmati teh atau anggur. Barang yang Anda butuhkan sudah kami perintahkan untuk segera dicari. Dalam waktu dekat akan segera kami antar." Penjaga utama menangkupkan tinju memberi hormat sambil berbicara, lalu memimpin Hesianren, Xiaoyan, dan Yao Nantian menyusuri sebuah lorong yang tampak seperti air terjun cahaya bintang. Tak lama kemudian mereka tiba di puncak tertinggi Balai Lelang Dewa Yao. Di tempat itu, berlapis-lapis formasi pelarangan penyembunyi aura dipasang. Yang terlihat hanya gumpalan-gumpalan cahaya, wujud para tamu di dalamnya sama sekali tak dapat dikenali. Persis seperti keadaan Xiaoyan dan rombongannya. Begitu mereka memasuki ruang kristal tenang, aura mereka langsung tersegel sepenuhnya, terkurung di dalam ruangan sunyi yang seluruhnya terbuat dari kristal. Keempat sisi ruangan adalah dinding kristal. Namun sesaat setelah mereka masuk, kristal-kristal itu langsung berubah. Setiap keping memantulkan bayangan cahaya, sementara di telinga mereka terdengar suara. Dalam sekejap rasanya seolah mereka benar-benar berada di dalam arena lelang. Di sekeliling tampak banyak sosok duduk memenuhi tempat duduk, tetapi tidak ada hiruk-pikuk sama sekali. Yang terdengar hanyalah suara penjelasan dari atas panggung lelang serta bunyi palu yang diketukkan ke meja. Padahal, mereka sebenarnya tetap berada di dalam ruang kristal tenang. Hanya saja di bawah efek formasi khusus ini, pengalaman yang mereka rasakan benar-benar seperti berada di tengah lautan manusia di arena lelang sesungguhnya. Di balik kabut cahaya, panggung lelang berkilauan dengan pancaran warna-warni. Seorang wanita ras dewa dengan sosok anggun berdiri di atas panggung. Dia mengenakan congsam perak yang mengalir seperti sinar rembulan. Dihiasi sulaman rumit berupa simbol-simbol bintang. Auranya suci dan elegan, setiap gerakannya seolah membawa irama ilahi. Begitu dia muncul, dari arah kursi penonton ras dewa langsung meledak sorak-sorai dan pujian bak gelombang laut karang. Jelas terlihat betapa ras dewa memiliki obsesi luar biasa terhadap kesucian dan keindahan yang sempurna. "Para tamu terhormat," ucap wanita itu dengan suara jernih yang menggema lembut bagaikan cahaya bulan surgawi. Barang lelang berikut ini merupakan salah satu koleksi utama zona harta rahasia pencerahan dalam perhelatan kali ini. Benda ini bernama kain jiwa bintang murni. Dia berasal dari kedalaman sungai bintang purba yang telah hancur dan telah melalui pemurnian selama puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun. Di dalamnya terkandung jejak asal-usul jiwa bintang abadi dan kegunaan luar biasa. Dia dapat digunakan untuk menutrisi dan memulihkan roh ilahi yang terluka. Begitu ucapannya selesai, tangan rampingnya terangkat. Sebuah kotak transparan dan kristal bintang perlahan melayang naik. Di dalamnya terdapat segenggam pasir bercahaya, berkilau dengan warna biru anggrek dan emas samar. Butiran-butiran itu seolah hidup, mengalir dan berputar perlahan di dalam cahaya pelangi, memancarkan fluktuasi jiwa yang membuat batin tenang namun sekaligus terasa sangat dalam dan misterius. Pandangan Xiaoyan sedikit menyempit. Memang benar, benda itu memiliki efek pemulihan jiwa. Namun jelas ada unsur pembesaran manfaat di dalam penjelasannya. Demi menyelamatkan Raja Tianzang, Xiaoyan telah kehilangan satu bagian jiwanya. Dalam jangka pendek dampaknya memang tidak terlalu besar baginya. Namun jika jiwa itu tidak direkonstruksi, bahayanya akan semakin meningkat seiring waktu. Dan pertumbuhan kekuatan jiwa pun akan terhambat. "Harga awal 3 juta koin Dewa Yao," seru wanita ras dewa itu. Xiaoyan belum pernah mendengar mata uang koin Dewa Yao sebelumnya. Jelas ini adalah sistem transaksi khusus pada lelang Dewa Yao, dan yang pasti dia tidak memiliki satupun koin tersebut. Namun dia tidak terlalu khawatir, karena meskipun dia tidak punya, orang di sampingnya jelas berbeda. Dari kartu giok emas hitam yang dikeluarkan Hesianren saja sudah bisa ditebak statusnya.
kain jiwa bintang murni. Terlalu dibesar-besarkan. Benda seperti ini sama sekali tidak bernilai. Ucap Hesian Ren dingin jelas sama sekali tidak tertarik. Namun begitu dia berbicara, kolom cahaya harga di berbagai ruang VIP langsung melonjak liar. 4,5 juta, 5 juta, 5,3 juta. Xiaoyan dapat melihat dengan jelas di kedua sisi panggung lelang. Angka-angka pada lempengan emas raksasa terus diperbarui. Harga dengan cepat menembus 8 juta koin Dewa Yao. Tepat ketika palu hampir diketukkan untuk menetapkan pemenang, Xiaoyan tiba-tiba membuka suara. Saudara He, jiwaku memang sedang terluka. Barang pemulih jiwa seperti ini mungkin berguna bagiku. Dia tersenyum pahit. Untuk saat ini aku tidak punya apapun yang bisa membantu pemulihan. Aku juga tidak memiliki koin Dewa Yao. Saudara He, bisa kakak aku meminjam sedikit? Hesian Ren jelas tidak menyangka Xiaoyan akan berbicara di saat seperti ini. Dia langsung menoleh ke penjaga dan berkata singkat, barang ini aku ambil. Begitu kalimat itu keluar, seluruh kolom emas langsung tertutup cahaya hitam keemasan. Bahkan wanita ras dewa yang bertugas memimpin lelang pun tertegun sejenak. Pembeli tamu giok emas hitam telah mengambil tindakan. Kepemilikan pasir jiwa bintang murni telah ditetapkan. Selamat. Dalam sekejap, seluruh arena menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun berani menaikkan harga. Karena meskipun menaikkan pun, barang itu tidak mungkin jatuh ke tangan mereka. Balai lelang Dewa Yao tidak akan pernah menyinggung tamu giok emas hitam. Bahkan, belum sampai puluhan nafas berlalu, kotak kristal bintang yang sebelumnya berada di atas panggung sudah dengan penuh hormat diantarkan ke hadapan Xiaoyan. Di dalam ruang kristal tenang, penjaga segera membungkuk. Selamat kepada senior Hesian Ren atas pembelian ini. Sesuai ketentuan, harga akan dihitung diskon 50% dan telah dipotong langsung dari akun eksklusif Anda. Hesian Ren mengangguk ringan, lalu menatap Xiaoyan. Saudara Xiao, jika kau melihat barang apapun di sini dan menginginkannya, katakan saja, aku akan memberikannya padamu. Begitu kata-kata itu terucap, para penjaga langsung memandang Xiaoyan dengan keterkejutan. Mereka mengenal Hesian Ren, tetapi wajah Xiaoyan benar-benar asing bagi mereka. Di belakang, Yao Nantian hanya bisa tersenyum pahit. Bahkan dirinya sendiri belum pernah bersikap sebegitu royal di balai lelang Dewa Yao. Lagi pula, koin Dewa Yao hanya bisa diperoleh dengan menukar harta atau senjata ilahi. Banyak harta dan senjata miliknya dulu didapat dari sini. Dan setelah pertarungannya dengan Xiaoyan, kerugiannya amat besar, hingga cadangan jaminannya nyaris habis. Terima kasih saudara He. Xiaoyan menangkupkan tinju dengan sungguh-sungguh. Tak perlu sungkan, hanya beberapa juta koin Dewa Yao saja, ucap Hesian Ren sambil tersenyum. Kalau saudara Xiao memiliki pil Yin Yang Zi, hasil racikan tambahan, sungguh sulit dibayangkan harga seperti apa yang bisa dicapai di balai lelang ini. Xiaoyan terdiam sejenak. Dia memang hanya memberikan satu pil sebelumnya, satu lagi dia telan sendiri. Namun sebelum memasuki perbendaharaan rahasia penguasa mimpi dengan tubuh klonnya, tubuh aslinya terus memusatkan diri pada alkimia. Dan memang, dia sempat meracik satu pil tambahan. Kalau begitu, memang masih ada satu, ujar Xiaoyan perlahan. Begitu kalimat itu terucap, Hesian Ren langsung menoleh tajam. Matanya menatap Xiaoyan penuh keterkejutan. Pil semacam itu benar-benar tak ternilai harganya. Bahkan jika ingin membeli pun mustahil. Tidak hanya sulit diracik, yang paling langka adalah buah yin yang kembar. Bahan yang hampir tak pernah muncul. Tingkat kegagalan pembuatannya pun sangat tinggi. Pil seperti ini hanyalah legenda. Begitu muncul, pasti akan memicu perebutan gila-gilaan di antara para dewa abadi tak terkalahkan. Xiaoyan membalik telapak tangannya. Sebuah botol giok biasa muncul, berisi pil tersebut. Dia menyegelnya dengan kekuatan jiwa. Jika tidak, pil itu bisa menembus botol dan terbang keluar kapan saja. Kau menyimpan pil ilahi semacam ini hanya dengan botol giok biasa? Hesian Ren menatap botol giok di tangan Xiaoyan dengan ekspresi antara tak berdaya dan tercengang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.